Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Kata Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Jika kalian melewati taman surga, beristirahatlah di situ. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqud dzikr, tempat-tempat yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu itu adalah taman surga. Mudah-mudahan duduk kita di sini, pertama khasyiathumur rahmah, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan jiwa bagi semua yang datang di sini. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya, diampuni semua dosa-dosanya, senantiasa didoakan malaikat, dan ilmu yang diperoleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Para jamaah sekalian, di sesi maghrib ini kita akan lanjutkan kajian kita pada surat At-Takwir. Ini penggalan yang kedua. Jadi kalau para ulama tafsir memenggal surat ini menjadi dua bagian. Penggalan pertama, ayat pertama sampai pada ayat yang ke-13, yaitu sampai pada 14 ya. Sampai pada ayat alimat nafsum ma ahdarat, ayat yang ke-14. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia perbuat. Itu bicara tentang hari kiamat. Penggalan yang kedua berbicara tentang Al-Quran. Penggalan yang kedua ini bicara tentang Al-Quran dari dua sisi. Pertama, bicara tentang akurasi atau sumber dari Al-Quran itu sendiri, ya, akurasinya, keotentikan Al-Quran. Jadi keotentikan Al-Quran ini yang dibahas. Yang kedua, bicara tentang isi dari Al-Quran itu sendiri, ya, bicara tentang isi dari Al-Quran. Ya. Kita lihat pada ayat yang ke-15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas. Apa ini artinya? Fala uqsim. Ini maknanya adalah qasam. Allah bersumpah atas nama salah satu makhluknya. Allah bersumpah
atas nama salah satu makhluknya, yaitu bintang-bintang. Jadi demi bintang-bintang yang menghilang di waktu siang hari dan muncul di waktu malam hari. Ini adalah sumpah, dan banyak kita dapati di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Contoh, wasyamsi waduhaha. Apa artinya? Asyams apa? Matahari. Demi matahari. Waduhaha, dan demi waktu duha. Wal qamari, demi bulan. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wal fajri, waktu fajar. Jadi banyak di ayat-ayat kita dapati sumpah Allah dengan makhluknya, khususnya sumpah Allah dengan waktu. Syams ini peredaran waktu, bulan peredaran waktu, malam, siang, fajar. Ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama ini semuanya. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi umur manusia. Ini ada pembahasan tersendiri insyaallah, menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu-waktu yang dilalui oleh manusia. Secara akidah, dalam prinsip tauhid menyatakan bahwa Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, dan kita tidak boleh bertanya kepada Allah kenapa Allah bersumpah atas nama makhluknya. Atau muncul kalimat itu di Al-Quran, ada sumpah atas nama makhluk kan. Was-samai, demi langit. Allah bersumpah atas nama makhluk. Ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya atas apa yang telah diperbuat oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh mengatakan itu di Al-Quran ada sumpah atas nama makhluk, lalu seseorang mengatakan demi ibuku, demi bapakku. Sekarang bolehkah seseorang bersumpah, seorang makhluk, kita manusia, bersumpah dengan nama manusia, bersumpah dengan sesama makhluk dengan dalih bahwa di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat sumpah terhadap makhluk? Bolehkah hal itu dilakukan? Tidak diperbolehkan. Loh, kenapa di Al-Quran disebutkan? Pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah siapa yang bersumpah atas nama makhluk itu? Yang bersumpah atas nama makhluk itu di dalam Al-Quran adalah Allah. Kok bisa? Iya, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini ucapan Allah, firman Allah. Jadi Allah berhak untuk melakukan apapun. Kita haram hukumnya, dosa besar kita jika kita bersumpah dengan sesama makhluk, dengan mengatakan demi ibuku. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat, ya kan? Demi jiwaku, demi Ka'bah. Ini semua amalan dosa besar. Kalau kita tidak mengatakan bahwa itu adalah termasuk bagian dari syirik, menyekutukan Allah, minimalnya. Jadi ini pelajaran besar bagi kita.
Seperti pada ayat ini, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Ini adalah bintang-bintang. Ya. Ketika siang dia berada di sisi lain, artinya menghilang. Ketika dia malam, dia akan muncul. Ya. Ini sumpah Allah atas nama salah satu dari makhluknya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami poin yang pertama ini. Artinya ini adalah hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Kita manusia tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk, tetapi kita bersumpah atas nama Allah, yaitu apa? Demi Allah. Itu namanya sumpah. Wallahi, itu namanya sumpah. Tapi kalau sumpah dengan mengatakan sumpah Pak, itu bukan sumpah Pak. Itu bukan sumpah itu. Kalau orang berani bersumpah, berani saya bersumpah, itu bukan sumpah. Apa itu? Ya bukan sumpah. Sumpah itu bagaimana? Sumpah itu dengan mengatakan wallahi, billahi, tallahi. Bahasa Indonesianya diartikan demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi, sumpah atas nama Allah. Selain itu tidak diperbolehkan. Pada sama makhluk tidak boleh, syirik namanya. Kemudian di sini Allah mengatakan walaili idza as'as. Walail, al-lail apa? Malam. As'as, as'as ini kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. As-as, satu kata yang memiliki dua makna berlawanan. As-as ini maknanya datang dan dia bermakna pergi. Unik. As-as ini unik, Pak. Jadi kalau dalam ilmu tafsir jadi pembahasan yang panjang ini. Tapi saya hanya menyebutkan secara kesimpulannya aja. As-as maknanya berlawanan. Datang dan juga bermakna pergi, kan berlawanan. Terus apa makna ayat ini? Makna ayat ini dua-duanya nggak ada salahnya. Walaili idza as'as, demi malam ketika malam itu mulai tiba, dan ketika malam itu pergi. Perlawanan? Tidak, nggak ada salahnya. Ya. Walail ini juga sumpah demi malam. Ya. Sumpah itu menunjukkan bahwa al-muqsam yang dijadikan objek untuk bersumpah adalah sesuatu yang bernilai besar. Bernilai besar. Ketika Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, bintang, menunjukkan bahwa ini adalah makhluk-makhluk Allah yang besar, yang agung. Demi malam, menunjukkan bahwa waktu malam itu adalah waktu yang agung, yang besar nilainya. Apa malam itu? Malam itu dijadikan oleh Allah apa? Waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk istirahat, seperti pakaian, istirahat, Pak. Artinya apa? Dari sisi perilaku kita, artinya kalau sudah malam jangan kelayapan, Pak. Kan gitu kan? Kalau sudah malam jangan suka main ke sono kemari yang nggak ada pentingnya. Malam itu waktu manusia untuk istirahat. Jadi kalau sudah malam pulang, Pak. Kenapa? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, apa? Dirimu punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak. Jadi kalau sudah selesai beraktivitas kerja, jangan nongkrong di tempat sana, di tempat sono, nongkrong di tempat kopi sono, di warung pempek sono, di warung sono. Pulang, Mas. Tidak boleh. Waja'alnal laila
libasa. Malam ini waktu mulia. Kemudian apalagi fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari pekerjaanmu di siang hari, fansab, beralihlah kepada ibadah yang kamu lakukan di rumah. Ini penafsiran dari sebagian para ulama. Ibnu Katsir menyebutkan, fansab, lakukan ibadah. Selesai dari pekerjaan aktivitas siang, lalu kamu fansab, lakukan ibadah. Ya. Malam amalan yang mulia. Seseorang yang duduk dengan istrinya di malam, duduk dengan anak-anaknya di malam, maka itu sebuah amalan ibadah. Kemudian ditambah lagi kalau di malam di situ banyak amalan-amalan seperti sholat, membaca Al-Quran. Makanya walaili idza as'as, demi malam, ketika malam itu mulai tiba dan malam itu waktu pergi. Mulia malam itu bagi umat Islam. Waktu malam itu jam berapa? Kalau versi orang barat, malam itu mulai matahari terbenam sampai jam 12 siang. Kalau sudah jam 000 disebut apa? Pagi hari. Kan gitu kan? Pagi sudah, masuk pagi itu, dini hari. Ini skenario barat. Kita dibikin kadal sama mereka. Dibohongin. Lah kalau jam 1 sudah pagi berarti Bapak nggak boleh sholat tahajud. Udah pagi kok sholat tahajud. Ya kan? Itu malam, istilah Islam, tetap malam. Disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis dengan istilah apa? Ats-tsulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir tuh, sepertiga malam terakhir. Jangan mau dibohongin orang barat. Biar jauh agama kita. Inilah malam. Kenapa bersumpah atas nama makhluk-makhluk itu? Karena makhluk-makhluk itu memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah dan nilainya besar di mata manusia. Tapi kalau disalahgunakan, waktu-waktu itu akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Contoh apa? Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan min syarr, dari kejahatan yang terjadi di waktu malam. Artinya ketika manusia tidak menggunakan waktu malam ini dengan baik, maka akan terjadi di situ apa? Sebuah kejahatan. Karena di dunia ini hanya ada dua, tidak ada tiga, satu dari dua. Apa itu? Kalau nggak baik, ya jahat. Sudah, antara itu, Pak. Allah akan bersumpah dengan sesuatu yang baik, karena nilai-nilainya memang baik. Kalau tidak kita gunakan dengan baik, maka yang terjadi adalah min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Kenapa? Ya kamu kelayapan, nggak ada manfaat. Gunakan waktu ibadah. Orang duduk di majelis taklim masjid seperti ini sampai malam, itu ibadah. Para sahabat duduk di Masjid Nabawi sampai kapan? Sampai subuh. Tidur di situ. Baik. Tapi kalau buat nongkrong, min syarr, ada jahat di situ. Ini ya. Walaili idza as'as. Sehingga banyak di ayat-ayat Quran disebutkan tentang malam ini. Walaili idza saja. Apa artinya walaili idza saja? Ketika demi malam,
Ya, walaili, demi malam. Idza saja, ketika kegelapannya itu sudah mulai menyelimuti, sudah mulai gelap. Walaili idza yakhsha, sama. Jadi, waktu malam mulia Pak, waktu malam itu bagi seorang muslim mulia. Salat malam luar biasa. Tidur orang yang beriman, tidurnya Pak, orang beriman di waktu malam itu bisa ibadah. Kok bisa? Tidur bisa ibadah Pak. Ibnu Mas'ud mengatakan tidur itu bisa jadi keledai. Ya, bisa jadi ibadah. Kapan tidur keledai? Koreksi sendiri nanti ya. Kita tidurnya tidur keledai apa tidur ibadah Pak? Ini bukan bahasa saya loh ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Orang yang tidur kena bantal terus hilang tanpa membaca doa-doa, ini tidurnya tidur keledai Pak. Tidur ibadah di malam hari apa? Wudu. Kan gitu kan? Mau tidur baca doa-doa tidur, doa-doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Ya, itu doanya anak TK Pak. Doanya anak TK itu. Salah enggak, itu doa Nabi. Itu doa sahih itu. Cuman masa Bapak diajarin sama anak TK kan doanya panjang kalau orang dewasa. Apa? Ayat kursi, kan gitu kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidur miring sebelah kanan. Nanti kalau miring kanan, istrinya dipantatin ngomel. Ya enggak, istrinya diajarin juga biar kakak ngomel kan gitu kan. Baca doa-doa di situ. Banyak doa-doanya. Ketika dia di malam hari itu dia wafat, maka wafatnya dalam keadaan suci bersih dari dosa. Kalau dia bangun, maka bangunnya bangun di bawah apa? Di bawah perlindungan Allah, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mulia Pak waktu malam itu. Mulia sekali. Bangun malam, sholat 2 rakaat. Terus baca Quran, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Quran yang dibaca di waktu fajar itu ditemani malaikat Pak. Masya Allah. Temenin malaikat, masyhud, dipersaksikan. Inilah. Jadi semua yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran itu mulia. Semua yang Allah ciptakan buat kita itu baik. Tapi kalau disalahgunakan, jangan Pak. Runyam urusannya. Idza janahal lailu fakuffu sibyanakum anha fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Jika malam sudah mulai tiba, anakmu jangan boleh main. Kenapa? Ini ganti sip. Sipnya siapa? Bukan sipnya manusia, sipnya setan, Pak. Manusia suruh di rumah kecuali dia melakukan sebuah ibadah. Tapi kalau nggak ada kepentingan, jangan. Ini walaili idza asas wasubhi idza tanaffas. Dan waktu subuh tanafas. Apa tanafas itu? Tanafas itu kalau dalam bahasa Arabnya artinya napas, Pak. Tadinya nyesek, Pak, terus bisa napas. Maksudnya apa? Tadinya gelap, terus waktu subuh tiba menjadi waktu terang. Itu maksudnya. Wasubhi idza tanafas. Dan demi waktu subuh, ketika cahaya subuh itu sudah mulai keluar, nampak. Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu falak, subuh. Waktu subuh, waktu mulia. Apa itu? Sholat subuh berjamaah itu jadi tolak ukur. Orang yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia akan berada di dalam penjagaan Allah. Dijaga sama Allah harinya, Pak. Sholat subuh berjamaah, maka Allah akan kasih cahaya di akhirat bagi dia. Basyiril musya'ina fi dhulmati bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang jalan gelap-gelap dari rumahnya untuk sholat subuh dengan cahaya di akhirat. Man shallal burdaini dakhalal jannah. Orang yang sholat asar dan subuh berjamaah masuk surga, Pak. Orang sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah yang lainnya dia rajin. Waktu subuh, waktu mulia. Habis sholat subuh, zikir. Nah, ini kita yang kalah ini, Pak. Habis sholat subuh ngantuk, Pak. Wah, subhanallah, tidur yang paling enak itu habis sholat subuh, Pak. Paling nikmat itu tidur, walaupun setengah jam. Orang semalaman suntuk nggak bisa tidur. Kalau sudah deket subuh, itu setan se-RW datang, Pak. Setan se-RW datang ngantuk terus. Kalau udah mulai deket jam 3, ngantuk terus matanya. Pulesnya tidur jam itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang tidur itu ada 3. Naumul orang pandai, tidurnya orang pinter. Apa tidurnya orang pintar? Tidur hanya untuk mencukupi kebutuhan energi dia saja. Dan dia bangun di waktu-waktu ibadah. Yang kedua, tidurnya orang goblok, Pak. Ini bukan saya, ini tidur. Apa itu? Tidur habis sholat subuh. Berarti kita goblok, Pak, selama ini, Pak. Habis sholat subuh tidur itu. Tidurnya jahil, katanya, naumul jahil. Yang ketiga, naumul ahmak, tidurnya orang ahmak. Tahu ahmak? Di atas jahil apa, Pak? Ya udah, pokoknya di atas jahil, di atasnya bodoh, Pak. Ahmak namanya. Tidurnya orang ahmak apa? Tidur sehingga dia kelewatan sholat. Ya, ketiduran deh. Masa setiap hari ketiduran? Setiap hari ketiduran siram air panas, Pak. Ya ini. Jadi waktu malam, waktu subuh diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk kemuliaan manusia. Wasubhi idza tanaffas. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Ini mulai bicara tentang Al-Qur'an. Para ahli tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kata ganti hudia, sesungguhnya ia. Yang dimaksud ia di sini, para ahli tafsir bersepakat itu adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya ia, yaitu Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim, dibaca, dibawa oleh seorang utusan yang karim. Apa karim? Mulia, memiliki sifat-sifat kemuliaan. Siapa yang dimaksud dengan rasulin, seorang rasul di sini? Bukan Jibril maksudnya di sini. Sungguh Al-Qur'an itu dibawa oleh seorang utusan, yaitu Jibril, karim, yang memiliki sifat-sifat mulia. Dzi quwwatin, ini sifat kedua dari Jibril. Dzi quwwah, Jibril ini memiliki kekuatan, Pak. Beliau memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, dia memiliki kekuatan di arsy sana. Sosok malaikat yang punya power.
Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa malaikat itu berkelas-kelas. Faddalna ba'dahum ala ba'd di surat Al-An'am. Kami muliakan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain, berkelas. Semuanya mulia, tapi ada grade yang lebih mulia. Malaikat yang paling tinggi kedudukannya siapa? Jibril. Paling tinggi kedudukannya malaikat itu. Dzi quwwah, memiliki kekuatan dia. Inda dzil arsy makin, di arsy Allah sana. Muta'in, yang ketiga, muta'. Malaikat Jibril itu ditaati oleh seluruh malaikat yang lain. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq. Ketika fuzzi'a an qulubihim, dibuat tidak sadar para malaikat itu. Ketika mereka sadar, para malaikat itu bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang Allah ucapkan tadi? Jibril menjawab, Allah berfirman kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah mengucapkan firman-Nya kepada malaikat Jibril, semua malaikat itu tidak sadarkan diri, Pak. Allahu Akbar. Semua malaikat itu tidak sadarkan diri ketika Allah berbicara. Yang dengerin siapa? Subhanallah. Itu mulia aja. Ketika Allah sudah menyampaikan firman-Nya, baru mereka itu bersadar. Lalu mereka tanya, wahai Jibril, tadi Allah berfirman apa? Allah berfirman kebenaran. Begitu tinggi. Dan didengar Jibril itu di seluruh langit. Muta', ditaati. Sama amin, dan Jibril itu amanat. Artinya Allah mensifati sosok makhluk Allah yang membawa Al-Quran dari arsy sana ke dunia dengan sifat apa? Ada berapa sifat di sini? Mulia, kuat, taati, amanah. Sifat ini kalau kita perhatikan mengarah kepada sisi apa, Pak? Intelektual. Dia punya kekuatan intelektual, Pak. Ya. Sisi pribadinya mulia, Pak. Ya. Sisi pribadinya mulia. Sisi pribadinya amanah. Sisi sosialnya disegani oleh semua orang. Ya. Pribadi, intelektual, sosial. Ini Al-Quran. Yang membawa Al-Quran dari arsy ke bumi memiliki sifat-sifat yang sudah dijamin, yang merekomendasi siapa? Allah. Allah sudah merekomendasi Jibril. Akalnya, pribadinya, sisi sosial dengan malaikat yang lain mulia, kedudukannya paling tinggi dan ditaati oleh semua malaikat. Sekarang apa mungkin Jibril itu salah ngirimin wahyu? Kayak kata orang Syiah kan begitu. Sebetulnya wahyu itu nggak turun kepada Rasulullah, turunnya ke siapa? Ali. Ini orang belum waras dari rumah sakit jiwa udah dikeluarin, Pak. Mungkin. Kayak orang dari Madiun kemarin ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung lagi ngakunya, Pak. Bukan ngaku jadi Rasulullah, ngaku jadi Nabi Isa, Pak. Disebut siapa? Isa apa?
Ya, Isa Habibullah atau apa itu. Enggak tanggung Nabi Isa sekalian sebelumnya. Nanti besok ada yang ngaku Nabi Musa sebelumnya. Ya ini, jadi ini menyebutkan keotentikan dari Al-Quran. Al-Quran ini bukan main-main. Al-Quran ini dibawa oleh sosok malaikat yang paling mulia dari semua malaikat yang ada. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang sangat mulia sekali pribadinya. Amanah, disegani oleh seluruh malaikat, mempunyai kekuatan luar biasa. Apakah akan menyimpang Al-Quran walaupun hanya 1,1 huruf? Tidak. Lalu siapa sosok yang menerima? Yang menerima, itu yang membawa dari arsy. Tapi yang menerima di bumi, jangan-jangan orangnya tidak akuntabel kata orang, tidak akurat, nggak bisa dipercaya umpamanya. Selanjutnya, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu, siapa yang dimaksud temanmu? Rasulullah SAW. Temanmu bukan orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihat Jibril di mana? Fil ufuqil mubin. Dia melihat Jibril di ufuk sana. Maksudnya apa ini? Apa artinya? Artinya Rasulullah SAW melihat sosok Jibril asli, Pak. Kata Rasulullah, saya melihat sosok Jibril asli 100% 2 kali. 2 kali. Jibril itu mempunyai sayap 600 jumlahnya sayapnya, Pak. Kata Rasulullah 600. Satu sayap saja kalau dibuka sayap itu oleh Jibril, maka langit ketutup, kata Nabi. Nggak masuk akal, ya terserah kamu. Nggak ada urusan sama kamu, nggak masuk akal. Kalau nggak percaya, ya bukan orang Islam kamu. Nggak ada urusan sama akalmu. Ini urusan sama iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang bertakwa. Kalau nggak merasa orang bertakwa, ya udah, tempatmu bukan di masjid, sono klub malam. Gitu kan? Ini orang iman, orang Islam percaya sama yang gaib. Jadi Rasulullah itu melihat bentuk asli Jibril. Loh, yang lain kok cuma 2 kali? Ya yang lain dalam bentuk manusia. Lihat, temanmu itu Muhammad bukan orang gila. Artinya apa? Beliau mempunyai kesempurnaan di akalnya, intelektualnya di atas semua manusia, Pak. Intelektual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan manusia yang lain, itu beliau yang paling hebat, the best. Sudah, dari semua manusia. Orang Barat mengatakan si fulan. Orang Barat ini menyebutkan tokoh-tokoh Yahudi memiliki kecerdasan seangka 150 grade. Penemu ini, penemu itu. Loh, kenapa kok kita termakan sekali lagi dikadalin sama orang Barat? Orang yang paling cerdas dari manusia ini ya Rasulullah, Pak. Lalu para sahabatnya, orang paling cerdas itu. Kok orang Yahudi? Yahudi itu apa? Ulaika hum syarrul, orang makhluk paling buruk, Pak. Kok kita bangga sama mereka? Kita bangga sama Rasulullah. Laisa bimajnun, bukan orang gila, sempurna ini akalnya. Sudah Allah kasih kesempurnaan akalnya.
Kok bisa? Iya, Rasulullah sekali mendengar wahyu dari Jibril itu hafal, Pak. Loh, katanya Nabi nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Iya, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi otaknya sekali dengar kupingnya hafal, Pak. Nggak bakal lupa. Nggak bakal lupa. Yang itu diberikan karunia ini oleh Allah kepada para sahabatnya. Para sahabatnya juga begitu. Mereka sekali dengar ceramahnya Nabi hafal, Pak. Sekali dengar hafal. Kita belagak seperti mereka, kayak Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Belagak, pengajian modal kuping, hafal ini nanti. Dicatat kagak. Modal kuping nggak mau nyatet, Pak, mau hafal. Tapi ya mudah-mudahan memang bener hafal gitu ya. Apanya yang hafal? Nama ustadznya doang yang hafal. Mau niru kita kan gitu kan. Jadi inilah yang menerima Al-Quran memiliki akal yang Allah kasih sempurna akalnya. Kemudian dia pun melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lalu wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Apa dhanin? Dia wa ma huwa 'alal ghaib. Ini adalah perkara-perkara yang gaib. Untuk perkara-perkara yang gaib, dia bukan orang yang tertuduh. Tertuduh apa? Tertuduh mengurangi atau menyembunyikan. Enggak mungkin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Rasulullah tidak mungkin mengurang-urangi Al-Quran. Rasulullah tidak mungkin menambahi Al-Quran. Jadi sekarang muncul orang mengatakan bahwa Al-Quran yang disampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain itu sebetulnya bukan Al-Quran bukan itu. Bukan itu. Yang disampaikan Al-Quran itu yang sebetulnya adalah Al-Quran yang disampaikan kepada Fatimah. Itu Quran beneran yang disampaikan kepada Fatimah. Maka muncul yang namanya Quran Fatimah. Ini siapa yang ngomong? Orang Syiah. Loh, berarti ini apa? Berarti dia menuduh Rasulullah itu nggak benar akalnya. Berarti dia menuduh Rasulullah SAW itu penipu. Dia menuduh Rasulullah SAW itu pengkhianat. Kenapa? Al-Quran nggak disampaikan kepada umatnya, cuma disampaikan berdua sama Fatimah. Lah itu yang disampaikan kepada Abu Bakar bukan Quran itu sebetulnya. Itu karangan Abu Bakar sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini bilang orang belum sehat dari rumah sakit jiwa sudah dikeluarin. Ya ini jadinya, Pak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Rasulullah tidak akan mengurang-urangi isi Al-Quran. Tidak akan menyembunyikan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sempurna, Pak. Isinya sempurna. Akurasi sumbernya sangat akurat. Dibawa oleh Rasul mulia Jibril. Disampaikan, diterima oleh Rasul yang mulia. Akalnya, fisiknya, perilakunya, semuanya Allah jadikan dia makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi. Isinya sempurna sudah. Rasulullah tidak akan mengurangi. Makanya kalau orang membuat amalan-amalan yang baru, maka dia seakan-akan menuduh Nabi. Nuduh apa? Nuduh kalau Nabi itu menyembunyikan sesuatu. Memang sih, Pak, di zaman Nabi nggak ada.
Memang itu di zaman Nabi tidak ada. Tapi ini kan baik. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti kamu lebih tahu dari Nabi Pak ya? Berarti Anda mengatakan Nabi itu sebetulnya menyembunyikan, ada yang disembunyikan dari Nabi. Dan kamu yang lebih tahu. Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, kata Imam Malik. Seseorang yang melakukan sebuah bid'ah, maka sesungguhnya dia telah mengklaim bahwasannya Muhammad mengkhianati misinya. Padahal di Al-Qur'an, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanin rajim. Ini Nabi tidak tertuduh, tidak akan mengurangi, menutupi Al-Quran. Dan ini bukan omongannya setan, kata Allah. Ini wahyu, ini benar kebenarannya. Lihat, ini bicara tentang apa? Al-Quran. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi pertama tadi kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita semuanya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Laqad manallahu alaikum idh ba'atha fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengaruniakan kepada kalian dengan mengutus kepada kalian seorang rasul. Tugas rasul itu adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan sunnahnya. Al-Quran dibawa oleh Jibril dengan kemuliaan akal, kemuliaan fisik, kemuliaan akhlaknya, ketaatannya, kekuatannya di langit, ditaati, disegani, dimuliakan oleh seluruh para malaikat-malaikatnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Rasulullah SAW dengan akalnya, dengan akhlaknya, yang menjadikan Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Allah menjaga Al-Quran melalui apa? Allah menjaga Al-Quran dengan cara apa? Fi sudurir rijal. Allah menjaga Al-Quran ini melalui para ulamanya, hafalan-hafalan mereka, sehingga Al-Quran terpelihara sampai saat ini. Allah berikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan akalnya, kekuatan intelektualnya, kekuatan hafalannya, hingga Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka umat Rasulullah yang terpelihara. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah untuk menjaga Islam, untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga syariat Islam.
Mereka orang-orang pilihan untuk menyebarkan dakwah Islam. Mereka mendengar Al-Quran dan langsung hafal. Mereka mempelajari Al-Quran, memahaminya, hingga mereka mengajarkan kepada kita semuanya umat Islam apa yang dijelaskan oleh Allah di surat At-Takwir. Ini menjelaskan kemuliaan Quran kepada kita semuanya. Lalu Allah mengatakan, fa aina tadhhabun? Kenapa kalian itu bisa mengingkari Al-Quran dengan akal pikiran kalian? Kemana kalian itu pergi dengan akal pikiran kalian? Fa aina tadhhabun? Artinya kemana kalian pergi? Maksudnya kemana kalian itu pergi dengan akal pikiran kalian, sehingga akal pikiran kalian itu terbang ke sana kemari, yang akhirnya kalian semua mengingkari dan tidak percaya dengan Al-Quran. Seperti kata tokoh liberal di Jakarta di media massa, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak lain hanya cerita orang-orang dulu saja. Dia pun mengatakan di tulisannya yang lain bahwa Al-Quran ini adalah karangan tulisan orang dulu. Satu, dia bicara ini cerita orang dulu. Yang kedua, dia bilang ini tulisan orang dulu ini. Seorang tokoh liberal yang dikenal dengan panggilan UA, ya kan? Dia dengan beraninya mengatakan bahwa Quran ini isinya cerita-cerita dulu, tulisan orang-orang dulu. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah kekufuran yang luar biasa. Ini kufur keluar dari Islam ucapannya. Atau seorang dosen dari salah satu universitas Islam mengatakan Al-Quran ini sama dengan Quran, tidak ada bedanya. Lalu dia mengambil lembaran-lembaran Al-Quran dan dilempar ke tanah, kemudian diinjak-injak sama dia. La haula wala quwata illa billah. Inilah mereka-mereka yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci hati mereka. Setelah dikunci hatinya, ditutup lagi. Sudah dikunci, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuka kunci dan siapa yang membuka penutup itu? Allah. Hidayah. Fa'aina tadhhabun? Kemana pikiran mereka sehingga mereka itu mendustahkan Al-Quran? Kemana mereka pergi dengan ingkar kepada Allah? Kemana mereka pergi dengan tidak taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemana mereka pergi dengan akal-akal mereka yang mendustahkan isi Al-Quran wal'iyadu billah? Sehingga muncul yang ramai di media massa pengingkaran terhadap isi Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran tidak berbicara tentang homoseks dan lesbian. Al-Quran itu sebetulnya membolehkan perilaku itu. Ini lebih gendeng lagi ini Pak, ya kan? Ini setan bertubuh manusia ini semua ini. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan. Lalu selanjutnya Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Inilah tujuan Al-Quran sekarang. Isi Al-Quran itu tujuannya apa? In huwa, tidak ada lain Al-Quran itu hanyalah zikrun. Apa zikr? Peringatan Pak. Buat siapa? Lil alamin, buat semua orang. Buat sekalian alam. Lil alamin. Siapa alamin itu? Jin dan manusia. Jin termasuk? Iya, jin termasuk. Peringatan buat jin. Qul uhiya ilayya annahu ijtama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih
falan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang lagi ngumpul-ngumpul dan dia mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu wahai Muhammad. Setelah jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah SAW, mereka jin itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar sebuah bacaan yang luar biasa. Bacaan yang luar biasa. Bacaan Quran ini yang mereka dengar menjadikan para jin itu beriman semuanya. Yahdi ilar rusyd, Al-Quran ini, bacaan ini menunjukkan manusia menuju jalan kebenaran. Quran ini mengajak manusia menuju jalan kebenaran. Fa'amanna bih, kami beriman dengan Al-Quran. Inilah Al-Quran, zikrun lil alamin, peringatan, nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkan, peringatan itu manfaat buat orang yang beriman. Isi Al-Quran peringatan. Umar ibnul Khattab ketika membaca surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa apa? Tazkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini litasqa. Apa tasqa? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadikan kehidupan kalian itu syaqiyah, sengsara, tidak. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadikan kehidupan kamu itu sulit. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menjadikan kehidupan kalian itu tidak bahagia, sengsara. Tidak. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Quran kami turunkan adalah peringatan buat kalian semuanya, memberikan kebahagiaan buat kalian semuanya. Ayat ini dibaca oleh Umar ibnul Khattab di rumah saudaranya Fatimah. Lantas setelah baca ini Umar mengatakan, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Mau ngapain? Udah jangan nanya, di mana Muhammad? Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar pun langsung ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar masuk ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam dan hendak ditahan oleh sahabat yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan, biarkan dia. Umar pun masuk ke dalam dan Umar duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar memegang tangan Rasulullah langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Hidayah Allah. Kemudian beliau membaca ayat ini. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Zikrun lil alamin. Al-Quran itu zikir, Pak. Allah menyebut Al-Quran ini sebagai zikir. Jadi zikir itu bukan sekedar apa? Wiritan, Pak. Bukan. Paham orang awam zikir itu apa? Wiritan. Wiritan sambil kepalanya begini-begini, gedeng-gedeng, dari pagi sampai sore. Kemudian dari sore sampai pagi lagi. Itu zikir. Allah menyebutkan dia bahwa Quran ini zikir. Artinya kalau kita mau zikir, kemana perginya? Ke Al-Quran, Pak. Para ulama mengatakan zikir yang paling bagus, paling mulia itu adalah baca Quran, Pak. Itu zikir yang paling mulia. Kenapa? Selain menghasilkan pahala, zikir Quran yang kita baca itu akan masuk ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai jempol, Pak. Menyembuhkan hati, melancarkan darah, semuanya, Pak. Hidup orang, Pak.
Walaqad auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Lihat, kami telah wahyukan kepadamu apa? Roh. Al-Quran disebut oleh Allah dengan nama roh, Pak. Kata Imam As-Sa'di, berarti dengan Al-Quran orang itu hidup. Tanpa Al-Quran kamu mayat, hidup kamu. Ruhan min amrina, ini roh dari perintah kami, kata Allah. Imam Sa'di mengatakan Al-Quran disebut oleh Allah dengan ruh, dengan roh. Artinya dengan Al-Quran manusia punya roh, Pak. Ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu kamu tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang benar. Kamu nggak tahu yang benar mana Quran, mana iman, kamu nggak tahu. Tapi setelah kamu baca Quran, ada rohnya, kamu jadi tahu mana iman, mana Al-Quran yang benar, mana amal soleh, mana hak, mana batil, kamu tahu. Walakin ja'alnahu nuran, lalu kami jadikan itu cahaya. Setelah roh manusia hidup, disitulah ada cahaya, Pak. Semua ini sumbernya dari mana? Al-Quran. Kalau kita pengen hidup di dunia bahagia, peganglah Quran dengan penuh bangga, Pak. Bukan dipegang doang, maksud saya. Kalau pegang doang buat apa, Pak? Itu yang jual Quran orang Chinese, Pak. Agamanya Konghucu. Penjualan Quran terbesar lagi di Indonesia orang non-Muslim. Nggak tahu. Penjual Quran tertinggi di Indonesia, Pak, selain orang Islam yang dari Semarang, adalah Chinese Surabaya, Pak. Agamanya apa? Kristen, Pak. Jualan Quran. Buku pelajaran sekolah, fikih, Quran, hadis. Tahu yang jual siapa, Pak? Yang jual Kristen, Pak, dari suku Batak, Pak. Isinya belajar fikih, Pak, Quran, hadis, Pak. Ya, gimana dong? Oke lah, ini sisi lain ya. Kembali ke tema. Ya. Jadi inilah Allah menyebut Al-Quran sebagai apa? Zikir. Zikir, Pak. Ya. Volumenya besar. Volumenya kecil. Cek lagi. Cek. Ya. Jadi Allah menyebut Al-Quran dengan apa tadi? Zikir. Kenapa? Dengan zikir Al-Quran ini manusia bisa memiliki apa tadi? Roh, kehidupan. Kehidupan. Ada rohnya, ada kebahagiaan, ada cahaya. Ada cahaya, Pak. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, larinya kemana? Quran. Kalau kita kepengen fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, larinya ke Al-Quran. Kalau pengen kita hidup kita penuh dengan cahaya ilahi, larinya kemana? Ke Al-Quran. Al-Quran sumber kebahagiaan, sumber hukum, zikrul lil alamin. Kemudian selanjutnya apa? Liman syaa minkum an yastaqim. Yang kedua, siapa yang ingin yastaqim? Apa yastaqim itu? Istiqomah. Pengen istiqomah? Pengen konsisten dalam kebenaran? Pengen selalu berada di atas kebenaran? Pengen selalu baik? Pengen bahagia terus?
pengen dijaga oleh Allah, pengen hidupnya ditemani malaikat, mau? Kalau mau, Al-Quran tempatnya, Pak. Kereta itu akan selalu berada di atas rel. Sampai kapan? Sampai tujuan. Manusia ingin sampai tujuan, beradalah di atas kereta, beradalah di atas rel. Apa itu relnya? Al-Quran. Liman sya'a minkum an istaqim. Mau istiqamah, mau konsisten dengan Islam, mau sampai ke tujuan yaitu surga, mau mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu, yaitu jalan Al-Quran. Taraktukum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua. Jika kalian pegangi, kalian tidak akan salah jalan. Tidak akan salah jalan kalian, yaitu Al-Quran sama sunnah Rasulullah SAW. Mau istiqamah, mau Islam, mau meninggal dengan baik sampai akhir hayat, finishnya menang, tidak ada jalan lain kecuali hanya Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Islam ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Mengikuti jalan lain selain Al-Quran sesat, Pak, nyasar, salah jalan. Kemana perginya itu jalan-jalan yang lain? Ke neraka, Pak. Tapi Islam cuma satu jalannya, Al-Quran. Liman sya'a minkum an yastaqim. Lihat indah, sumber Al-Quran bisa dipercaya, datang dari malaikat yang mulia, dibawa oleh Rasul yang mulia, dikembangkan, disampaikan, didakwakan oleh sahabat-sahabat yang mulia, intelektual yang tinggi. Isinya penuh dengan kebenaran. Dzalikal kitabula, sumbernya, isinya tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kemana perginya? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini akan mengarahkan Anda menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus kemana perginya? Siratal ladzina an'amta, menuju Allah. Al-Quran. Mau dagang, daganglah dengan Quran, Pak. Bukan dagangan Quran ya, bukan. Daganglah dengan kembali kepada Quran. Mau membina keluarga, binalah keluarga dengan Al-Quran. Mau ibadah, ibadahlah dengan Al-Quran. Mau sekolahan, bukalah sekolah, pendidikan sekolah dengan prinsip Al-Quran. Jangan ngambil model pendidikan barat, dikadalin, Pak. Al-Quran komplit, semuanya ada. Yahdi lillati hiya aqwam, istiqamah, Pak. Semua ada. Semua untuk kalangan apapun ada. Untuk kehidupan apapun umat manusia ada. Sekolah Islam, tapi isinya manajemennya pakai cara barat. Apa? Ngajarin muridnya pakai nyanyi. Padahal sekolah Islam. Kenapa? Mengajar anak pakai nyanyi bikin muridnya tambah paham. Kenapa? Lebih cepat ngerti, Ustadz, kalau pakai nyanyi. Lah ini namanya dikadalin sama orang barat. Mau aja dibodoh-bodoh sama orang barat. Ini kembali kepada Quran. Apapun, mau bersosial, bermasyarakat, keluarga, semuanya kembali kepada Quran. Yastaqim, lurus kamu nanti, sampai kamu nanti kepada tujuan.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Perlu diingat, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi atas kehendak Allah, Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Islam, untuk berusaha di dunia ini. Itu semua terjadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kamu, bukan karena apa yang ada pada diri kamu, tidak. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Ini akidah, Pak. Setelah seseorang diperintahkan untuk mengamalkan Quran, kembali kepada Al-Quran, meniti jalan Al-Quran, berusaha sekuat tenaga untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi semua yang kamu kerjakan itu akan berada di atas kehendak Allah. Allah yang menentukan semuanya. Contoh kerja, saya bekerja begini, pengen ini. Pekerjaan yang kamu lakukan, hasil yang kamu peroleh, itu adalah kehendak Allah. Iman kepada Allah, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada Al-Quran. Ini isinya pembahasan ini, Pak. Iman sama Allah. Apa? Allah yang nurunin Quran. Iman kepada malaikat, adanya malaikat Jibril. Iman kepada Al-Quran, ini Al-Quran yang diturunkan. Iman kepada Rasulullah, Rasulullah yang menerima Al-Quran. Iman dengan hari akhir, seperti yang disebutkan pada pembahasan di atas, hari kiamat. Yang terakhir, iman dengan takdir. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua atas kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak. Tetap kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silakan, Mas. Ya, wa walidin wa ma walad. Beragam penafsiran para ulama di situ. Ada yang mengatakan Nabi Adam dan cucunya, ada yang mengatakan anak dan orang tua. Macam-macam penafsiran para ulama di situ. Ya, semuanya bisa dikatakan Nabi Adam, anak cucunya, orang tua dengan anaknya dan sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan? Hah? Ada yang mau tanya? Yang perempuan, yang barangkali ada yang mau tanya pakai tulisan. Ya, silakan. Apakah kita bisa mentadabbur Al-Quran hanya dengan membaca terjemahnya, atau kita harus membaca tafsirnya dan sebatas apa tadabbur itu? Ya, pertanyaannya bagus. Apakah kita bisa memahami Al-Quran dengan cukup membaca terjemah atau harus tafsir? Jawabannya harus kembali kepada tafsir. Baca terjemah saja, nanti pikiran kita melayang ke sana kemari, memahami sendiri. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, kalau nggak salah riwayat Imam Tirmidzi,
Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dari pikiran sendiri, maka siap-siap menempatkan dirinya di neraka jahanam. Bicara Quran, sedangkan dia tidak membaca tafsir, tidak membaca pandangan para ulama terdahulu, kitab-kitab tafsir yang akurat tidak dipelajari, dia cukup membaca ayatnya dan terjemahannya, lalu pikirannya melayang ke sana kemari, kemudian dia mengatakan, menurut pandangan saya. Kan? Jadi berbicara tafsir itu kita harus mengkaji dan membaca banyak. Saya menulis tafsir Juz Amma. Ada buku saya tentang tafsir Juz Amma buat anak-anak. Saya menyelesaikan penulisan tafsir Juz Amma itu 1 tahun, jemaah. Padahal itu buku buat anak-anak. Isinya buat anak-anak. Apa tafsir? Pointer, poin-poin aja. Tafsir At-Takwir, isinya terjemahnya ini. Isinya apa? Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Poin-poin. Cukup lama. Kenapa? Karena kita harus mengkaji dan mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada. Kemudian kita berusaha untuk merangkum dengan bahasa yang sederhana, ringkas. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menulis buku tafsirnya yang dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di itu dari usia, kalau nggak salah, usia 27 tahun mulai nulis, dan beliau menyelesaikan penulisan tafsir ketika usia 36 tahun. Subhanallah, masih muda sudah menghasilkan karya bisa dinikmati umat Islam sampai hari kiamat kelak. Luar biasa, sedekah jariyah, hebat para ulama. Ya, jadi tidak asal ngomong. Ya. Saya pernah interview lulusan mahasiswa lulusan kuliah ilmu tafsir dan hadis. Ya, jadi fakultas ilmu tafsir dan hadis. Saya interview mereka di satu sekolahan waktu itu. Saya lihat CV-nya, saya lihat dia lulusan ilmu tafsir dan Al-Quran. Akhirnya saya tes dia dengan menggunakan bahasa Arab. Interviewnya pakai bahasa Arab. Ini anak diem aja. Saya tanya, diem. Kok nggak jawab? Dia baru jawab, maaf Pak, saya nggak paham apa yang Bapak omong. Loh, kamu nggak bisa bahasa Arab? Enggak. Kok bisa kamu masuk jurusan ilmu tafsir kalau kamu nggak bisa bahasa Arab? Kamu gimana? Kamu ini mendapat gelar sarjana ilmu tafsir, tapi nggak bisa bahasa Arab? Enggak Pak, nggak bisa bahasa Arab. Terus terjun di masyarakat, bawa gelar sarjana ilmu tafsir. Nanti kalau ceramah pembawa acaranya bilang yang mengisi materi hari ini seorang sarjana ahli tafsir. Itu yang terjadi di masyarakat Pak. Ini yang terjadi di masyarakat. Nggak bisa Pak. Akhirnya apa yang dia bicarakan? Udah ke timur, ke barat, selatan, utara, ke sana kemari. Menurut hemat saya. La haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan di sini. Apakah orang yang bunuh diri juga atas kehendak Allah? Lupa. Apakah orang bunuh diri kehendak Allah? Kalau orang berpikiran begini runyam, Pak. Kenapa? Kita ngelihat satu orang kita tonjokin aja yuk Pak.
Kenapa? Habis kita tonjokin, kita bilang nggak boleh marah loh. Ini kehendak Allah loh, saya nonjok kamu. Ada orang punya mobil bagus, kita colong aja mobil. Kenapa? Kehendak Allah Pak, saya nyolong Pak. Terus kalau begini ceritanya, buat apa Allah menurunkan Al-Quran? Buat apa Allah menceritakan di surat At-Takwir ini tentang siapa itu Jibril, tentang siapa itu Rasulullah penerima Al-Quran? Terus buat apa Allah mengutus seorang Rasul kalau semua perbuatan itu hanya diserahkan kepada kehendak? Tidak. Allah sudah menjelaskan kepada kita apa itu? Kebenaran. Allah jelaskan kepada kita mana al-haq dan mana yang batil. Fahadainahu dan jadain. Kami sudah jelaskan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang batil. Sudah dijelaskan oleh Allah. Lalu jika seseorang memilih jalan keburukan, siapa yang salah sebetulnya? Hah? Siapa yang salah? Dia sendiri atau dia malah menyalahkan Allah? Enggak, saya milih ini atas kehendak Allah. Siapa yang salah? Dia sendiri, Pak. Sekarang umpama ada seseorang di jalanan, jalan menuju desa A, belok kiri Pak. Enggak, belok kanan. Belok kanan tuh. Nyasar Pak, bukan lewat sini. Enggak apa-apa, saya lewat sini atas kehendak. Loh, sakit nih orang. Iya kan? Sakit nih orang. Lalu kenapa Allah sampai mencela Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ikhwan, kita tidak tahu kehendak Allah atas diri kita, nggak tahu Pak. Yang kita tahu adalah perintah Allah. Yang kita tahu larangan Allah Pak. Nanti kita besok mau jadi apa? Tahu? Nggak tahu. Terus bagaimana? Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah kepada kalian. Itu kehendak Allah pada kamu sudah. Jangan berbuat salah, kemudian sebagai bentuk pembelaan atas kesalahan Anda, lalu Anda menyalahkan Allah. Gila namanya Pak. Anda yang salah kok malah cari pembelaan. Kamu salah, kamu bunuh diri. Terus untuk membuat legalisasi pembelaan, pembenaran atas perbuatan kamu menyalahkan Allah. Ini sudah salah ketimpa tembok ini Pak. Bukan ketimpa tangga, ketimpa tembok, gedung rubuh ke kepalanya Pak. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu kehendak Allah, kita tidak tahu takdir Allah pada diri kita, nggak tahu. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu hanya ada, oh ini perintah, kita harus lakukan ini. Oh ini larangan, kita nggak boleh lakukan ini. Oh ini perintah, kalau kita kerjakan larinya masuknya ke surga. Oh ini larangan, kalau kamu terjang, kemana perginya? Ke neraka. Sudah, itu yang kita tahu. Dan itulah kehendak Allah untuk diri Anda. Allah menginginkan kebaikan kepada Anda. Dan Allah tidak menginginkan buruk sama kalian. Kalau kamu berbuat buruk, itu kamu yang salah. Kalau kamu berbuat jahat, kamu yang salah. Sudah dilarang kok masih dikerjain. Nah ini jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya di sini. Apa hukum orang syirik meninggal meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Apa ini? Baca. Apa Pak?
hukum orang musyrik yang meninggal lagi? Oh, apa hukumnya orang musyrik meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Nggak mungkin, Mas. Jawabannya udah saklek udah, Mas. Apa mungkin gitu? Ya nggak mungkin, Mas. Orang musyrik meninggal mengucapkan la ilaha illallah, itu tidaklah. Sekarang apa hukumnya orang bunuh diri, mau bunuh diri terus ngomong la ilaha illallah? Apa? Ya nggak bunuh diri, Mas. Dia nggak bakal bunuh diri dia. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat mahal ini. Ini kalimat Allah. Ini kalimat kemuliaan ini. Maknanya tauhid, iman, akidah, kekuatan itu. Lah orang berbuat syirik berarti dia membuang dan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Justru dia menentang kalimat la ilaha illallah. Melawan kalimat la ilaha illallah, mencampakkan kalimat la ilaha illallah. Apa iya orang yang seperti itu terus meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, Pak. Kita hukum manusia mengatakan tidak mungkin. Hukum manusia tidak mungkin. Hukum Allah bisa aja dia bertobat. Kita tidak tahu. Ini jawaban kedua. Mungkin selama ini kita melihat dia banyak berbuat syirik. Tapi hari-hari sebelum wafat dia bertobat, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Oh, itu orang syirik kok ya mungkin sebelumnya tobat, kita nggak tahu. Ada seseorang di Jawa Tengah, daerah Batang situ, Pekalongan, arah Semarang. Ada seorang Chinese ini masuk Islam. Aktif di pengajian-pengajian sunnah, aktif pengajian, Masya Allah. Dia rela jalan jauh sampai 2 jam perjalanan ke satu masjid untuk datang pengajian subuh. Pengen subuh, apalagi yang lain tambah datang. Semangat. Papanya, ayahnya Nasrani. Tapi dia terus dakwahi hingga dia berhasil mendakwahi ayahnya. Ayahnya pun masuk Islam. Ayahnya masuk Islam, hari kedua besoknya ayahnya wafat. Masya Allah, beruntung dia. Baru masuk Islam, pemutihan al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu akan menghapus semua dia sebelumnya. Asal dia masuk Islamnya atas dasar kesadaran, keikhlasan dalam hatinya, maka akan menghapus semuanya. Besoknya meninggal tuh ayahnya. Masya Allah, beruntung dia. Terus setelah itu kita mengatakan, itu kan Nasrani kok bisa? Nah, jadi ini jawabannya. Pertama, mungkinkah orang musyrik meninggal mengucapkan la ilaha? Hukum manusia? Enggak. Tapi yang kedua, bisa jadi terjadi kalau itu hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Sehari 2 hari sebelumnya, innal abda la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra fa amila bi amali ahli jannati fadakhalal jannah. Kan hadis Nabi begitu. Seseorang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Tetapi ketika antara dia dengan kematian tinggal sejengkal, dia beramal dengan amalan penduduk surga, lalu dia meninggal menutup hidupnya dengan itu. Kesimpulannya, jangan bikin isu, jangan bikin penilaian negatif sama orang. Wah, itu begitu. Tahu dari mana? Katanya. Jangan, Pak. Jangan membuat penilaian negatif. Kita melihat seorang muslim wafat, doain aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Sudah. Titik. Apa yang terjadi di balik itu saya nggak tahu. Ini, hati kita bersih, tidak suudzon sama orang, nggak ada cacian, nggak ada apa. Kemudian
Apa sikap kita terhadap saudara kita sesama muslim yang sering melakukan perbuatan bid'ah? Ini sama, ini ditanya di masjid tadi ini. Apa sikap kita, Mas? Samperin, dituntun, digandeng, ajak ke masjid. Mau, alhamdulillah. Enggak mau, Anda tetap dapat pahala. Artinya apa? Nasihati, ingatkan, tegur. Kenapa? Kata Rasulullah di hadis Tamim Ad-Dari apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat, Pak. Bukan agama ini celaan dan cacian. Bukan. Ngelihat orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, ajarin, Pak. Ingatkan dia. Kami malah dicela, Ustadz. Itu biasa, Mas. Kita kalau nggak dicela orang malah bisulan pantat kita, Mas. Jadi biarin aja. Hidup itu penuh dengan celaan dan cacian sudah. Kan? Nasihatin, tegur, ingatkan dia. Mendengarkan, wah pahala kamu besar. Nggak didengerin, kamu juga dapat pahala besar. Sudah. Al-Quran yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq dan diakhiri ayat Al-Ma'idah. Kenapa susunan yang sekarang awalnya Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas? Mohon dalilnya dari jawabannya. Kenapa? Bukan urusan kita, Pak. Ini Allah yang ngatur, kok kamu mau protes? Kenapa ya kamu protes? Ini Allah yang ngatur. Dalilnya dari mana? Apa dalilnya? Dalilnya ya sahabat ngaji, situ dalilnya, Pak. Al-Quran itu turun sepotong-sepotong. Al-Quran turun sepotong-sepotong, seayat. Kadang ayat pun separuh. Separuh ayat. Nanti separuhnya lain waktu. Loh, yang gabungin siapa? Yang ngumpulin siapa? Itulah hikmahnya Rasulullah tadarus sama malaikat Jibril. Kapan? Kalau Ramadan. Itu Al-Quran diurutin, Mas. Pernah dengar kan keutamaan bulan Ramadan? Apa? Tadarus Al-Quran. Dalilnya apa? Rasulullah dan Jibril selalu apanya yang tadarusin? Mau Al-Quran turusnya sepotong-sepotong? Ya enggak? Nah, disitulah Al-Quran diurutkan sama Jibril. Ini loh urutannya Muhammad. Lalu dibacakan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Dalilnya apa di Al-Quran? Yatlu alaikum ayatihi di surat Al-Imran, di surat Jum'ah. Atlu alaikum ayati. Nabi yang bacain urutannya kepada para sahabat. Lalu Rasulullah tahu dari mana? Dari Jibril yang bacain waktu Ramadan. Buktinya lagi, yang ketiga, buktinya sebelum Rasulullah wafat ada cek akhir. Dicek terakhir kalinya, ya kan? Ketika Ramadan terakhir kali Rasulullah tadarus sama Jibril berapa hari? Tadarus Quran sama Jibril berapa hari? 20 hari. Sedangkan sebelumnya berapa hari? 10 hari. Ramadan terakhir 20 hari apa? Dicek terakhir, finishing. Dicek itu semuanya sudah. Setelah itu Rasulullah pun membacakan kembali kepada para sahabat. Berarti sahabat belajar Al-Quran ngeceknya belakangan? Tidak. Urutannya sudah dari awal. Buktinya apa? Buktinya sejak dari Madinah itu ada sahabat-sahabat yang khusus belajar Quran, Pak. Dan mereka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kepada mereka ini Rasulullah mengajarkan urut-urutan Al-Quran. Seperti apa? Pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. Siapa yang tahu? Siapa? Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud. Terus ada lagi Mu'adz ibnu Jabal,
Terus ada lagi Salim Maula Abi Hanifah atau apa itu. Ini, ambillah Al-Quran dari mereka ini. Mereka yang diajari oleh Nabi Quran. Mereka tahu urut-urutannya Al-Quran. Siapa yang ingin belajar Quran, belajar sama Abdullah bin Mas'ud, belajar sama Mu'adz ibnu Jabal, belajar sama mereka. Dia tahu. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau pengen belajar ngaji pun ngajinya, bacaan ngajinya seperti apa? Kamu belajar dari mulutnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Ngajinya Ibnu Mas'ud itu sama dengan Jibril pertama kali nurunin lo ya. Masya Allah. Fresh, ghaddan tariya, fresh. Man ahabba an yaqra al-Qur'ana kama unzil. Seperti pertama diturunkan, kamu baca dari mulutnya Ibnu Mas'ud. Dia apa? Bacaannya, urutannya tahu. Mereka ini yang diajari sama Nabi. Jadi bertahap pembelajarannya, urut-urutan poin-poinnya. Ketika Umar Ibnul Khattab masuk Islam, masuk ke rumahnya saudaranya, yaitu Fatimah tadi yang sudah menikah dengan Sa'id bin Zaid. Diketok pintunya, kemudian dibukakan pintunya oleh saudarinya ini dengan membawa lembaran-lembaran Al-Quran, ditaruh di punggungnya. Umar mengatakan, apa itu yang di punggungmu? Ini lembaran-lembaran Al-Quran. Artinya apa? Apakah itu potongan-potongan ayat atau sudah terurut? Sudah terurut itu. Yang dibaca oleh Umar dan adiknya itu surat apa? Toha. Berarti sudah berbentuk surat Toha, sudah urut-urutan. Artinya Rasulullah pun sudah mengajarkan kepada Al-Quran, kepada para sahabat urut-urutan Al-Quran. Dan yang mengajarkan Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Begitulah para jamaah. Terus jangan berlogika. Apa? Loh, kenapa ini ditaruh di sini? Kenapa ini nggak ditaruh di sini? Lebay kamu deh. Udah sampai di sini aja imanmu cukup. Kita tahu dari sini deh. Jangan sok pinter deh dengan Al-Quran. Ini kenapa ini Al-Baqarah taruh di depan? Kenapa Al-Fatihah? Al-Alaq dong seharusnya taruh. Udah jangan sok pinter kamu deh. Sudah begini loh Al-Quran ini diturunkan. Dan turun-temurun dari Rasulullah, sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan terus begitu. Yang disebut dengan metode talaqi. Belajar Quran itu metodenya talaqi. Apa talaqi itu? Mulut ke mulut, Pak. Jadi saya belajar Quran, Ustaz. Apa? Sendiri lewat kaset. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Nah, kalau belajar kaset untuk ngecek hafalan, menikmati, mendengarkan bacaan mulia, Pak. Tapi saya mau belajar tahsin, bagaimana caranya baca Quran yang benar lewat mulutnya Ustaz. Duduk di depan Ustaz dengerin kupingnya, baca di depan kupingnya Ustaz. Nah, itu baru namanya talaqi. Disitulah Al-Quran dipelajari. Ini keistimewaan Quran, talaqi namanya. Sehingga terjaga Al-Quran. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada pertanyaan. Sudah hampir jam 9, kita tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.